Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ba'd. Kaifa halukunna ya talibat? Alhamdulillah, syukur jami'an. والقاعدة يعني المراد بالفاحشة التي تخرج بها المعتدة من المنزل. ما هي الفاحشة؟ ما المراد بالفاحشة إلا أن يأتي بالفاحشة مبينة. وتبعا لذلك اختلف الفقهاء في معنى الفاحشة، في تحديد معنى الفاحشة. الأول أو من الفقهاء من يقول أبو حنيفة مثلا بقول ابن عمر خروجها قبل انقضاء العدة ya fahisyah. Jadi yang dimaksud dengan fahisyah itu adalah keluarnya si perempuan mu'taddah tadi dari rumahnya sebelum masa iddah, itu fahisyah. Kata siapa? Ibnu Umar yang dinukil oleh Abu Hanifah. Fa yakunu ma'na al-ayah illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, maka bi khurujihinna min buyutihinna bighairi haqq. Artinya si perempuan tersebut keluar dari rumahnya tanpa dengan adanya kebenaran, ya, atau keluar aja begitu kan, padahal dia tidak boleh keluar. Wal istisna 'alaihi raji'un ila la yakhrujna, dan istisna itu akan kembali kepada kata la yakhrujna, tidak boleh keluar, dengan makna la yusma lahunna fil khuruj illa fil khuruj alladhi huwa fahisyah. Maka tidak didengarkan untuk mereka di dalam keluarnya itu kecuali keluar yang memang itu ada fahisyahnya. Wa minal ma'lum, dan dari yang diketahui dari masyarakat secara umumnya, annahu la yusma lahunna fihi fa yakunu dhalika man'an 'anil khuruj ala ablaghil awjah. Jadi kalau memang demikian, maka tidak boleh didengarkan daripada mereka itu di dalam masanya, kecuali adalah larangan semata. Jadi intinya begini, ketika perempuan ingin keluar, maka pada saat itu dia tidak boleh keluar tersebut karena masih dalam masa iddah, itu intinya, ya, pada bahasanya. Karena man'an 'anil khuruj ala ablaghil wajh, untuk menyebutkan, menekankan bahwa memang betul-betul dia nggak boleh keluar, gitu ya. Lalu apa lagi? Qala Ibnu Al-Hammam, kama yuqal la tazin illa an takuna fasiqan. Ya, la tazni illa an takuna fasiqan, wa la tashtum ummaka illa an takuna qadra rahim, wa nahwa zalika huwa badi'un wa balighun jiddan. Jadi dalam bahasa lain misalnya, ya, jangan berzina, ya, kecuali dia menjadi fasik si perempuannya. Wala tashtum ummak, jangan kau menghina ibumu kecuali kamu adalah orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Jadi illa di sini istitsna bukan kepada min babi pengecualian, tetapi min babi taukid, ya. Wa huwa dzalika, dan itu wa huwa badi', ya, perkataan yang sangat jelas, wa baligh jiddan. Abu Yusuf mengatakan biqaulil Hasan wa Zaid bin Aslam, antazni fatakhruju lil hajj. Coba aja kamu berzina, pasti kamu kena had. Nah, kayak gitu yang ngomongnya, ya. Kayak kita orang mengancam gitu, coba aja kamu makan. Nah, kegebukin kayak gitu kan. Jadi illa di sini itu semacam satu penekanan dan ancaman lah, ya. Ancaman dan larangan untuk jangan sampai keluar dalam masalah mu'taddah. Kemudian wa Ibnu Abbas qala illa an tabdu ala ahlihi fa idza fa'alat dzalika halal lahum ay yakhrujuha, ya. Jadi kecuali jika dia an tabdu ala ahlihi, mungkin keluarganya, kalau memang hal tersebut untuk keluar, maka boleh. Sebagaimana Fatimah binti Qais, beliau juga keluar.
iddah, gitu ya. Jadi contohnya ada orang wanita mu'taddah keluar tapi untuk maslahat karena ingin mengunjungi keluarganya, bukan untuk hal yang lain. Wa anhu aidan dari Ibnu Abbas juga, qala jami'ul ma'asi min as-sariqah wal qadh wa zina wa ghairi dzalika wa ikhtarahu at-Tabari. Ada pendapat lain yang dimasukkan fahisyah di sini bukan maksudnya keluar dari rumah, melainkan semua maksiat. Mulai dari maling ya, sariqah itu maling ya, mencuri, qadhaf menuduh wanita muslimah berzina, zinanya itu sendiri atau yang lain, dan ini juga dipilih oleh At-Tabari. Ad-Dhahhak mengatakan disebut dengan fahisyah mubayyinah itulah isyanu zauj, yaitu perbuatan maksiat atau ketidaktaatan si istri. Jadi di sini kata zaujahnya itu diungkapkan dengan kata zauj. Jadi sebenarnya kata zauj itu mau laki maupun perempuan artinya zauj juga. Cuma karena biar membedakan antara zauj dan zaujah, maka dikasih tak. Jadi zauj sama zaujah. Sama seperti ajuz. Ajuz yang laki-laki, ajuz perempuan sama dengan lafaz ajuz, ya. Mana ajuz? Wanita renta atau lelaki renta yang sudah tua. Ajuz. Nah, ini isyanu zauj artinya kemaksiatan si istri, ya. Wa qala Qatadah illa an tanshura fa idza fa'alat halla ikhrajuha. Illa an tanshaza, ya, kecuali dia nusyuz, ya, kalau dia lakukan tersebut maka boleh bagi dia untuk mengeluarkan. Jadi kalau dia melakukan nusyuz ya keluar, ya, itu katanya. Qala Abu Bakar Jassas, hadhil ma'ani kullaha yahtamil lafz. Semua makna ini memungkinkan adanya makna-makna lain. Wa jaizun an yakuna jami'aha muradan. Dan boleh jadi semua makna-makna tadi sebagai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, fa yakunu khurujuha fahisha wa idza zanat akhrajah. Jadi kalaulah dia sesungguhnya telah keluar dari rumahnya dalam keadaan mu'taddah tanpa ada kebenaran, maka termasuk dengan fahisyah. Dan jika dia sedang berzina, maka sama saja dia sedang keluar dari rumahnya, ya. Akhrajat bil haq, dan dia harus menerima haknya, keputusan untuk hukuman. Wa idza badat ahli akhrajat aidan. Jadi yang disebut dengan mengunjungi keluarga juga disebut dengan akhrajat. Isyanu zauj wa nusyuz fa in kana fil bada'ah wa su'ul khuluq alladziina ya'tadiru yawman fihi fajaizun ayyakuna murada. Jadi katanya begini, sedangkan seorang istri tidak taat kepada suami atau melakukan nusyuz, maka sesungguhnya pada bada'ah, suatu kejelekan, dan su'ul khuluq, akhlak yang juga tidak baik, alladzina, dari mereka itu yata'adzaru qiyamuha, yang tidak bisa hidup bersama si istrinya, ya. Fihi, di dalam rumahnya itu fajaizun, boleh ayyakuna muradan, maksudnya dari illa ayyatina fahisyatan. Wa in kana innama hasab zawjuha fi syai'in ghairu dzalik fa inna dzalika laysa bi'uzr fi ikhrajiha. Seandainya, ya, wa in kana innama, dan kalaupun ya yang disebut dengan kemaksiatan zauj itu di dalam hal-hal lain, fa inna dzalika laysa bi'uzr, dan itu bukan dimaksud dengan uzur. Enggak boleh seorang suami seorang istri keluar, ya, dari rumah dalam keadaan yang mu'taddah, maka hal tersebut bisa berujung kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Ibnu Arabi faqala amma man qala innahu al-khuruj lizina. Jadi yang disebut dengan illa ayyatiha itu artinya khuruj lizina, ya, keluar rumah untuk melakukan zina. Fala wajha lahu, tidak bisa dimaklumi, tidak ada, ya. Kita lihat nih maknanya itu maksudnya adalah keluar untuk zina.
li'anna zalikal khuruj wa khulul al-qatal wal i'dam, karena dalam ayat tadi yang dimaksud dengan keluar di sini bukan keluar rumah dalam keadaan mu'tadah, tetapi maksudnya keluar rumah karena ingin membunuh atau juga membinasakan orang lain. Walaysa zalika bil mustasna fi al-halal wala haram. Jadi bukan menjadikan dalil bahwa ada pengecualian dalam halal dan haram. Kecuali gini nih, semua babi haram kecuali makan misalnya sopnya misalnya, ya nggak bisa kata dia, kok bisa istisna itu ada. Kalau yang haram ya haram semua, nggak bisa ada kecuali buntutnya aja, nggak bisa begitu ya. Wala haraman. Wa amma man qala innahu al-bada'a fa huwa mufassal fi hadis Fatimah bin Qais wa amma man qala innahu khuruj. Jadi ada perbedaan penafsiran illa bi fahisyah, makna fahisyahnya adalah akhlak yang jelek ya. Ada yang mengatakan keluar dari rumah tanpa izin yang hak ya. Fa huwa sahihun wa taqdirul kalam la takhrujunna minal buyuti wa la yakhrujna syar'an illa ay yakhrujna ta'addiyan. Ya, jangan dikeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, yang mereka juga jangan keluar dari rumahnya kecuali memang keluar itu karena ta'addiyan, memang ada kebutuhan. Nah ini memang kalau kita lihat dalam memahami satu ayat saja, para ulama itu kadang berbeda-beda pendapat, ya. Nah perbedaan pendapat ini karena sudut pandang melihat satu ayat atau dalil. Berikutnya hukum ishadu fil firqati muraja. Hukum menyaksikan dalam perceraian dan juga perujukan, rujuk dan perpisahan dan rujukan. Abu Hanifah mengatakan wajib ada saksi dalam pas pisah dan pas rujuk, sebagaimana dalam firman Allah wa asyhidu idza tabaya'tum, dan saksikanlah kalau kalian sedang menjual beli ada saksi. Nah sekarang itu mungkin saksi di sini boleh bentuknya dokumen kali ya. Dokumen ini kan bisa foto, bisa tanda tangan, kwitansi dan seterusnya. Fa inna nishadu fil bai'i mandub. Jadi ada saksi di dalam dalam kita berjual beli hukumnya wajib ya. La wajibah fakadahuna, dan demikian ini yang disampaikan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad di dalam satu perkataan. Sedangkan Syafi'i dan Ahmad mengatakan fi qaulil akhar al-ishhadu wajib darajah. Jadi misalnya ada suami yang cerai dengan istrinya, kemudian ketika dia merujuk kembali harus ada saksi. Mana yang atau buktinya ya? Ishhad ini bisa jadi bukti ya. Jadi wajib ada ishhad dalam masalah rujuk, tetapi dalam masalah perpisahan enggak. Nah sekarang ada dalil. Tadi dalil udah dibaca belum ya? Ketika Allah Ta'ala jadikan untuk zauj itu boleh menahan, dia tidak menceraikan atau menceraikan al-firaq, thumma aqadahu bi dzikri ishhad, kemudian ditekankan lagi untuk ada saksi ya, saksinya karena ma'luman wuqu'ur raja'ah idza raja'a. Jadi gini, orang sudah tahu kalau misalnya ada rujuk itu ya udah, misalnya dia rujuk dengan baik dengan kata-kata rujuk atau dia berhubungan, maka wajawazul isyadu ba'da dzalika, dan bolehnya untuk memberikan persaksian setelah itu illam yaj'al al-isyadu syartan terraja'ah, ya ketika dia tidak menjadikan isyad itu sebagai satu rujukan dalam rujuk ya. Lam yakhtalifu al-fuqaha fi anna al-murad fi al-firaq al-mazkur fi ayat innama huwa tarkuha hatta tanqadi iddatuha.
Jadi tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama yang disebut dengan firaq di dalam ayat. Itu maksudnya selesainya masa iddah oleh si perempuan. Wa anna al-firqata tasih. Jadi perceraian itu sah hukumnya. Ya, sah hukumnya apabila selesai masa iddah, ya. Wa illam yaqal ishhadu 'alaiha walau. Jadi kalau misalnya jumhur bilang kenapa ini boleh dan kenapa nggak boleh? Nah ini kan disebutkan kan. Jadi kata dia tetap sah perceraian itu walaupun ada ishad, ya, dan beliau telah waqadir wal ishadu aqim firqah, ya. Jadi beliau menyebutkan tentang ishad setelah adanya perceraian, thumma lam yakun syartan fi sihhatiha fakadzalika rajulun. Kemudian lam yakun syartan tidak menjadikannya sebagai syarat sahnya syarat sahnya rujuk ataupun syarat sahnya perpisahan tadi, ya, termasuk jual. Yang ketiga, wa aidan lamma kanat firqatu haqqan li zawj. Dan juga ketika pisah itu menjadi hak dari suaminya, wajazat bi ghairi lisan, dan boleh juga tanpa saksi. Idza la yahtaju fiha ila ridha ghairi. Jadi ketika dia tidak butuh di ridha orang lain, ya, wa kanat ar-raj'u aidan haqqan lahu wajib an tajuz bi ghairi ishhad. Jadi sesungguhnya rujuk, ya, hak bagi si suami, wajib untuk tajuzu bi ghairi ishhad, dia tanpa saksi. Jadi ini memang karena ayat-ayat itu menyuruh kita dalam transaksi itu ada saksi-saksinya, ya, pihak ketiganya, maka muncullah pendapat-pendapat seperti ini. Yang keempat, wa aidan lama amarallahu bil ishhad 'ala al-imsak, adanya saksi ketika dia sedang menahan, ya, ataupun tidak cerai daripada istrinya. Awil firqa ihtiyatan lahum. Jadi kenapa harus ada saksi ini ketika dia rujuk dan ketika dia pisah? Jadi ihtiyatan, kehati-hatian. Wa nafyan li tuhma anhuma, dan menjauhkan, menafikan tuduhan-tuduhan. Loh, bukannya dia itu udah pisah? Yang benar. Iya, biasanya ngobrol mak-mak yang lagi di jalan. Iya benar. Mana katanya pisah? Enggak kok, masih rumah nih katanya. Nah udah ribut, yang satu bilang dia udah pisah, yang satu bilang udah rujuk, ya. Nah itulah perlu saksi. Udah rujuk, udah siapa saksinya? Nah, itu yang dibawa bambu tuh orangnya. Nah itu jadi saksi kan. Dia apa? Untuk kehati-hatian. Wanafyan itu menafikan tuduhan-tuduhan. Idza alimat talaq wa lam ya'lam ar-raj'ah, ya. Jadi supaya gini, kalau dia tahu kapan dia diceraikan, tapi kok nggak tahu kapan dirujuknya gitu. Setahu saya, dia ini udah diceraikan oleh suaminya, tapi kok masih serumah. Tapi kok, tapi begitu tuh perjelas dengan adanya saksi dalam hal rujuk. Awalam ya'lam at-talaq wal firaq, atau nggak jelas nih diceraikan atau enggak sih? Ya, banyak yang begini nih, digantung begitu. Ya, digantung, dibilang diceraikan, dia masih serumah, ya, masih sering ditransfer, ya, sekali transfer 100 juta misalnya. Iya kan, masih ditransfer, masih di rumah. Dibilang dia masih serumah, masih suami istri, cuma nggak pernah apa-apaan lagi gitu loh, udah masing-masing, ya. Ini statusnya apa gitu. Fala yu'aminu at-tajaqub bainahuma wa lam yakun ma'na al-ihtiyat maqsuran 'ala syariki hal rajul aw firqa bal yakun al-ihtiyat baqiyan. Ya, wa in ashhada ba'dahuma wajib alla yaqtarif hukmuhuma idza ashhada ba'da rajul bisa'ah aw sa'atayn. Jadi kata dia begini. Jadi biar dia nggak ada saling ngotot-ngototan, ya. Yang benar tuh udah
Kata suaminya, enggak, belum. Atau enggak. Nah, itu jangan begitu tuh. Ya. Dan bukan maksudnya ihtiyat hati-hati ini hanya sepadas kepada ishad ya, persaksian ketika dalam masa rujuk ataupun dalam perpisahan. Jadi faqad maksudnya perpisahan ketika dia cerai, bal ya. Tetapi yakunu ihtiyatan baqiyan ya. Jadi kehati-hatiannya itu akan tetap wa in asyhada ba'dahuma wajib alla yahtalifu. Jadi wajib hukumnya kalau udah ada disaksikan jangan sampai berbeda lagi. Ya. Setelah dia rujuk ya 1 atau 2 jam sesudah. Jadi memang ini kehati-hatian syariah ya di dalam melihat potensi dan juga bagaimana interaksi antara laki-laki perempuan itu betul-betul perhatikan ya oleh Islam. Sebelum kita lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang pertama tolak sunni adalah tolak yang yakunu fi tuhrin. Talak atau cerai yang diucapkan ketika masa suci untuk si istrinya ya. Lam tujami fihi al-mar'ah, di mana si suami tidak menggauli daripada istrinya di masa tersebut. Kedua, talak bid'ah maka yang fi tuhril ladzi jumi'at fihi al-mar'ah atau fi waqtil haid ya. Jadi tidak di masa kesucian yang masih pertama bisa jadi di masa suci tapi si perempuan itu udah di di hubungan ya dengan suaminya atau di dalam masa haid. Jadi 2 tuh tolak bid'ah itu baik di masa tuhur itu ya, tetapi si perempuan sudah melakukan hubungan dengan si suaminya atau di masa haid. Salisan as-sukna wajibatun lil mutallaqah ala zawjiha. Maka tempat tinggal menjadi wajib bagi si wanita yang diceraikan atas suaminya sebelum masa iddah selesai. Misalnya si perempuan ini dia disediakan kos, kontrakan, rumah, apa kayak gitu ya. Yang penting dia masa iddah itu dia tidak berkatung-katung ya. Di jalan gitu, di emperan ya kan, siang ya kan. Ada kejadian begitu ada tuh ya karena dia nggak suka akhirnya ditelantarkan sehingga si perempuan tersebut bisa terpapar ya ataupun bisa kena bahaya di jalan. Faqad asallahu wa asimat ya. Kalaulah ada suami yang membiarkan istrinya terlantar terlunta-lunta, nggak ada tempat tinggal, nggak ada tempat berteduh, ya kehujanan apa gitulah ya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan berdosa. Keempat, kalau perempuan keluar dari rumah suaminya sebelum masa iddah selesai, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan juga dia berdosa. Itu ya. Yang kelima, hukum-hukum Allah itu ketentuan-ketentuan wajib diikuti dan nggak boleh diganti. Itu. Misalnya masa iddahnya berapa kali ya? Boleh nggak di courting misalnya? Ya dispensasi gitu. Nggak boleh. Ya, takdirnya nggak boleh gitu. Yang keenam, memberikan syahadah adalah haqqun lillahi ta'ala 'ala al-ibad di daf'il dzulm wa anil khalaq. Jadi, kenapa kok ada persaksian ketika itu kita ada transaksi itu? Biar kita nggak dirugiin gitu. Ya. Saya perempuan dinikahi oleh laki-laki. Ada saksinya nggak? Ada. Sebab si laki-laki siapa tahu ya setelah dia akad pernama udah selesai dalam macam dia tinggalin si perempuan. Nah itu nggak boleh terjadi kezaliman kepada perempuan, harus dilindungi, diayomi, diberikan haknya ya perempuan itu. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah wal tija ilaihi dan bersandar kepadanya malakul amr kulluhu ya, karena semua perkara itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa rahatun nafsi dan juga ketenangan jiwa.
Ini nasihatnya. Jadi usrah itu adalah labinatun al-muslim. Jadi dia merupakan pondasi, dia merupakan batu batanya masyarakat Islam. Wa biha qawamuhu, dan dia yang menegakkan daripada masyarakat Islam itu sendiri. Ini ada kandang keluarga, ya. Dan di dalam keluarga itu tatalaqqa nufus 'ala mawaddah wa rahmah, yang saling mengasihi, menyayangi, saling ta'atuf wa sitr, saling menutupi. Wa fi kanifihi tanbutu at-tufula, di situlah tumbuh ya anak-anak, wa tadarrujul hadatha wa minhu tamtaddu wa sya'ijur rahmah wa wasul takaful. Intinya semua di situ terbangun dengan harmoni baik, ya, dan semua unsur-unsur saling membantu, solidaritas juga ada. Walakin, nah ini kalau ada orang Arab bilang walakin, tetapi itulah ya, hayat waqi'iyah itu wa tabi'atul basyariyah. Realitanya dan masyarakat tabiat manusia itu tunbitu bainal alfinah wal ukhra, ya. Jadi kadang ada, kadang nggak ada, kadang semangat, kadang enggak, ya. Kadang nafsu, kadang ingin, kadang nggak ingin, gitu kan. Anna hunaka halat la yumkinu ma'aha istimrarul hayat zawjiyah. Ya, di sana ada satu keadaan yang kayaknya nggak mungkin lagi deh bersama-sama lagi. Nah, itu udah nggak mungkin lagi hidup bersama dengan si laki-laki, maupun tidak mampu lagi dan tidak mau lagi, atau tidak bisa lagi untuk bersama-sama dengan hidup sepasang, sejoli, apalagi seia, sekata, sedulang, sedudung, ya boleh ya, sehidup, senamaman, ya. Lidzalika syara'allahu ta'ala, maka dibolehkannya, disyariatkan Allah ta'akhir, yang lainnya halun min hululin tataqaddamuhu, seperti mana pada permasalahan lain itu ada solusinya, ya, solusi yang diberikan. Illam tujid kullal muhawalat, kalau tidak ada lagi upaya-upaya solusinya, gimana nih, udah mau didamaikan nggak bisa juga, udah ini nggak bisa, maka wa bahalir rajul ayyarkuna ila abghadi halal wa talaq, maka si laki-laki boleh mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya. Walakin, jadi walakin pertama itu tentang realitas sosialnya. Walakin kedua nih ada lagi, laisa minas sunnah ayyutalliqa ar-rajul fi kulli waqtin yurid. Oke, dikasih waktu untuk kebebasan, untuk memberikan solusi lah tadi ya bicaranya. Tapi tidak semua waktu, 1 jam, 2 jam semua gitu ya, sekehendak hati dia, nggak boleh. Falaisa lahu ayyutalliqaha wa huwa raghibun anha fil haid, nggak boleh menceraikan si istri sedangkan si suami dalam keadaan marah dan tidak suka kepada istrinya dalam masa haid, nggak boleh, ya. Wa fi dzalika da'watun lahu litamahala wa la yusri wa la yatasarra, dan itu menjadi panggilan bagi dia agar tamahul itu, ya, tamahal itu mempermudah, ya. Ini pertama, mohon maaf, kadang kita jangan selain, ya, terus dan seterusnya. Ini saya harus bisa menempatkan diri, ya, bisa menempatkan walai tasawuf, walai yusri, jangan juga buru-buru, ya, buru-buru nikah, buru-buru, besok saya mau nikah, kapan besok? Kata bapaknya, ya Allah, kata saya, anak saya habis makan apa? Saya besok, oke, bulan lagi, nih, ntar bapak cari dulu, ya. Nggak bapak akan dulu pak. Akan di mana nih? Itu di apa? KUA kan bisa aja tuh, kan. Maharnya apa? Nggak apa tuh pak, itu seperangkat alat sholat masih mending, ya Allah. Ya, seperangkat alat tumbler misalnya, ya. Ya Allah, kita semua berapa? Liuk sholat wahno zawjiyah, ya kan, memisahkan daripada permasalahan rumah tangga, wa yatafakar fi mahasin zawjihi,
dan berpikir lagi nih, apa sih pasangan ini, ya, kelebihan ini loh. Mohon maaf ya, ini kan semua kan akhwat ini kan perempuan. Jangan berpikir bahwa misalnya gini, oh ya udah deh, nanti saya akan dapat misalnya dapat suami, wah nanti suami saya akan jauh lebih baik, belum tentu, ya kan? Kalau dapat yang kayak gitu ya, kalau dapat yang lebih jelek kualitasnya, kesian kan? Nah, nauzubillah. Oleh itu sebabnya likulli insan lahu mazaya wa lahu an-naqs, ya. Dia punya kelebihan, dia punya kurang. Sama perempuan juga. Kadang orang pikiran laki-laki itu sudah nih, oh begini. Pikir dia yang ada di istrinya, mungkin yang di lain itu mungkin lebih daripada istrinya, kan? Enggak juga. Kadang kala ada yang rupanya rupanya oke gitu ya. Tapi kalau mau membuat masak itu ya Allah ya susah. Tuh agak malas misalnya. Tapi ada yang biasa-biasa tapi rajin. Ada yang di satu sisi dia unggul misalnya, ya. Tapi di sisi lain dia biasa-biasa. Jadi ya gitulah, laki-laki juga sama gitu kan. Jadi jangan dipikir semuanya kayak Khadijah semua ya. Bentar dulu ya. Ya ada malesnya gitu kan. Ada manusianya lah ya, manusianya. Jadi tidak berpikir. Makanya yang bagus-bagus itu kadang hanya di film aja kadang. Ya, sesungguhnya setelah orang itu melewati proses sebelum nikah itu ketahuan ya, yang mana kekurangan itu kelihatan semua ya, setelah menikah kelihatan semua. Mungkin pas di ta'aruf nggak ada itu, nggak ditertulis itu di ininya kan, kekurangan itu nggak ada di sini. Nah pas sudah menikah nggak tahuan ya. Alhamdulillah, jangan ya misalnya misalnya ada laki-laki hobi main game misalnya kan, kita kadang miris juga kan, udah anak 3, anak 4 masih juga main game, ya kan? Itu si istrinya tegas, Anda kalau nikah sama saya game itu nggak ada lagi gitu. Ya dia bilang kan, habis nikah nge-game lagi. Iya penyakit itu kan. Gimana caranya mau nasihatin anak? Nah jangan main game, bapaknya tuh. Hari pagi ketemu siang ketemu malam, main game aja. Yang mereka ya. Paham ya maksud saya ya? Yang begitu. Kita bingung juga begitu kan kalau untuk mendidik. Nah, itu sebabnya ini di sini perlu berpikir ya. Merokok misalnya, apalagi itu merokok ya Allah ya. Banyak istri-istri yang kena penyakit gara-gara suaminya ngerokok, istrinya ngerokok, tapi kan asapnya itu dihisap oleh istrinya. Akhirnya yang kena parah duluan malah istrinya gitu, ya kan? Allah maafkan kami pun kan banyak lah yang artis kan banyak tuh yang meninggal istrinya gara-gara si suaminya ngerokok. Saya betul tuh pertama kali tanya ngerokok gak katanya. Kalau ngerokok nggak jadi kita nikah. Alhamdulillah nggak. Bukan kita mengharamkan dalam hal ini pada posisi kita kayak MUI enggak, tetapi ada orang yang karena kalau dia merokok itu satu otomatis kan rumah itu udah bau pasti ya, tangannya bau, baju pasti bau, kamar mandi bau mulutnya juga bau rokok, ya kan? Nah itu ya. Jadi yang ngerokok itu biasanya kelihatan dari bibir. Nah kalian pelajari lah itu. Anda ngerokok nggak ngerokok lihat bibirnya hitam aja sudah lah itu ngerokok itu.
Iya ketahuan, orang merokok tuh ketahuan dari bibirnya. Tapi kan sekarang banyak yang saat yang buat Apa? buat nggak ngitungin, buat ngilangin itu bibir gitu. Itu nggak ketahuan. Kalau orang itu ketahuan lah, gitu kan. Coba ya. Dan suruh ngomong. Ada oknum lah, ya, kan saya ngajar di beberapa universitas lah ya. Itu kelihatan habis halaman sampai lo kok bawa rokok kata saya tadi. Tapi nggak berani merokok ya, udah berarti kan. Ada yang kerja di beberapa tempat itu karyawan kan, di tempat itu nggak ada yang ngerokok. Pas halaman saya, kok bawa rokok nih kata saya. Jadi harus ngerokok itu. Jadi ketahuan tuh dari baunya, dari yang mungkin perempuan nggak bisa tahu 100% ya, tapi laki-laki tahu kok siapa yang ngerokok gitu aja. Ini kan opsional, ya kan. Cuma dari sedikit pengalaman saya agak susah begitu. Meskipun tidak semua orang merokok, tidak ada yang tidak. Cuma kalau dia ngerokok tuh kayaknya agak berat gitu ya kalau saya. Apalagi perempuannya yang merokok, nah tambah lagi tuh. Iya. Biasanya tujuan merokok itu apa sih? Enggak, dia kebiasaan. Jadi pertama coba-coba kebiasaan. Namanya kebiasaan itu kan nggak bisa kita bilang bahwa kamu ini enggak. Jadi dia sendiri harus menentukan rokok itu udah selesai. Ada beberapa oknum yang bilang kalau itu bisa tetap. Iya, bisa jadi karena kan ada nikotinnya pasti istilahnya dibahas itu. Ada yang untuk merangsang di otaknya itu biar keluar. Ada zat di otak kita ini kalau kita dia keluar tenang kita, ya. Nah itu mungkin pemacunya bisa rokok. Ya bro, kadang itu orang merokok tuh rokok sama kopi ini nih, makan enggak? Ya. Tapi jangan pula gitu ya. Cuma kelihatan lah ya. Gak apa-apa disampaikan bahwa ya silakan orang mau rokok silakan. Tapi kalau calon saya bilang saya nggak mau saya merokok. Silakan cari yang wanita lain. Ya itu. Jadi kayak yang begitu sholat. Kalau sholatnya aja hancur-hancuran ya mana dia mau rumah tangga. Game ya. Main game nggak? Ya saya main. Udah kalau mau tetap lanjut nikah jangan main game lagi. Gitu. Ya, walaupun ada jaminan setelah dia menikah masih curi-curi juga ini kan waktu main game. Iya, game dalam arti ini ya, game bukan game yang sudah kayak jadi kebiasaan gitu. Jadi udah kecanduan. Itu beda itu. Kalau udah kecanduan itu megangnya itu begini tuh. Ya udah megang HP-nya udah begini itu. Ya kalau artinya game biasa atau ini kan mungkin ditoleransi lah ya. Mungkin orang kan mungkin juga cuma buat menghilangkan kepenatan. Tapi ada yang game gila game gitu. Itu beda. Yang gila game itu ya dari pagi ketemu pagi bisa dia ketemu pagi nih mungkin kalau dulu kan istilahnya ngerental ya rental itu rental gue ketemu pagi ke pagi. Oke ya, saya rasa cukup, nanti sisanya silakan dibaca sendiri ya. Intinya bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kita aturan, nanti insya Allah di akan depan kita akan ada seminar ya. Jadi kita bentuk grup-grup kecil gitu untuk nanti. Oke, naktatim bilhamdulillah.